Bab 608 Kedatangan Utusan Imperium Andaras. Kenapa Venus belum tiba? Jenderal Imperium Kaljaka mati di mansion penasihat. Gimana ini? Apa dua imperium ini akan perang? Para penjabat merasa khawatir. Para petinggi Imperium Athenos tentu tidak mau mulai perang. Karena itu artinya, kehidupan mereka yang aman akan berakhir. Venus, kamu tidak akan kulepaskan kali ini. Putra mahkota Kaljaka terlihat sangat percaya diri. Seperti yang orang-orang bayangkan. Eliana, memakai jubah naga dan muncul perlahan. Venus tiba. Hormai Venus. Para penjabat berlutut. Tapi ada beberapa orang yang tidak berlutut. Mereka itu putra mahkota Kaljaka dan rombongannya. Tapi sudah biasa. Putra mahkota Kaljaka cuma menganggukkan kepalanya. Venus, makin cantik saja setiap harinya. Putra mahkota Kaljaka melihat Venus yang cantik. Dia berpikir, Venus memang tipenya. Kemungkinan untuk seorang wanita jadi kaisar itu sangat kecil. Di seluruh galaksi Bimasena, antara ke-10 imperium, cuma ada 2 Venus. Antara ratusan imperium di kelompok galaksi ini, cuma ada 10 Venus. Apalagi, banyak dari Venus ini yang sebenarnya bukan kaisar asli. Bisa dibilang, mereka cuma bandit wanita. Dengan kekuatan mereka, mereka menguasai planet yang sepi dan diri sebagai penguasanya. Sebenarnya, mereka tidak diakui secara resmi. Untuk Venus Athenos, dia Venus asli. Dia punya kendali atas 1/10 galaksi Bimasena. Tapi meski 1/10, tapi di tempat ini, tidak banyak batu haranya. Untuk mempertahankan Imperium Teteap berdiri, perlu batu hara yang sangat banyak. Masih ada juga triliunan batu hara untuk upeti pada Imperium Andaras. Venus saat ini sebenarnya dalam banyak tekanan. Tak lama, Eliana menuju kursinya dan duduk. Venus, Jenderal Imperium Kaljaka mati di mansion penasihat, bagaimana penjelasannya? Ucap putra mahkota Kaljaka dengan tatapan curiga. Tak perlu dijelaskan, ucap Venus dengan santai. Oh, apa maksud Venus bangsa Imperium Kaljaka boleh dihabisi Imperium Athenos sesuka hati? Putra mahkota Kaljaka mengerutkan dahinya. Eliana terlihat tegas. Lalu, apa yang mulia sudah tahu kenapa Handor dihabisi? Tanya Eliana. Kesalahan apapun yang dia buat, dia itu masih Jenderal Imperium Kaljaka. Itu artinya yang mulia putra mahkota tahu kalau Handor melakukan kesalahan. Eliana menyipitkan matanya. Semua orang seketika jadi tegang. Imperium Athenos selalu sangat menghormati Imperium Kaljaka. Kenapa Venus tegas sekali saat ini? Dia tidak mau bantuan Imperium Kaljaka. Imperium Kaljaka tersinggung. Ini tidak semudah mengurangi bantuannya. Tadinya, putra mahkota Kaljaka mau menggunakan kejadian ini untuk membuat perjanjian pada dengan Eliana. Supaya menerima lamarannya. Di luar dugaan, Eliana tidak mau tunduk. Ini membuatnya seketika terdiam. Ini permainan antara dua imperium. Kadang, satu kalimat saja bisa jadi berdampak besar. Harus hati-hati waktu bicara. Namun, harus bilang apa sekarang? Tidak bisa main mengatakan karena jenderalnya mati di Imperium Athenos, mereka harus melawan Imperium Athenos. Utusan dari Imperium Andaras sudah tiba. Terdengar suara keras dari luar. Utusan Imperium Andaras sudah datang. Eliana yang tadinya benar-benar tenang, jadi agak gemetaran. Kenapa harus hari ini? Sayang sekali. Kemudian, seorang pria tua masuk ke aula didampingi beberapa orang. Ketika melihat Venus, dia tidak memberi hormat. Hormat, urusan Soras Andel, justru, Venus yang agak membungkuk padanya. Itu urusan Imperium Super. Jangankan Eliana.
Bahkan penguasa imperium terkuat di galaksi Vimasena pun harus menghormatinya. Venus Athenos, kamu pasti mengerti kenapa aku kemari. Aku tidak akan basa-basi. Jumlah batu hara yang harus Imperium Athenos bayarkan sebagai upeti sebanyak 1,98 triliun. Aku tidak tahu kamu sudah siap atau belum. Saat utusan itu bicara, orang-orang Imperium Athenos sangat kaget. Imperium Athenos harus bayar upeti pada Imperium Andara setiap 10 tahun. Biasanya mereka membayar 1 triliun batu hara. Tapi kali ini perlu membayar 1,98 triliun batu hara. Sama saja dengan 2 triliun. Bagi Imperium Athenos, ini jumlah yang sangat besar. Padahal jumlah batu hara yang diproduksi Imperium Athenos jauh kurang dari jumlah itu. Imperium sebesar itu perlu banyak batu hara supaya tetap bertahan. Terakhir kali Imperium Athenos bayar upeti cuma 1,5 batu hara. Jumlahnya sekarang bertambah 500 miliar. Ini aneh. Eliana agak mengernyit dan melihat ke putra mahkota Kaljaka. Putra mahkota Kaljaka terlihat geli. Melihatnya, Eliana sepertinya mengerti. Batu hara untuk upeti Imperium tidak terus sama. Jumlah itu didasarkan dari rata-rata batu hara yang beberapa imperium serahkan. Dan sekarang seketika jadi lebih banyak 500 miliar. Itu artinya, rata-rata kali ini jauh lebih besar. Tapi, mana mungkin? Sekarang, pandangan Soras mengarah ke putra mahkota Kaljaka. Imperium Kaljaka sudah membayar upeti sebanyak 3 triliun batu hara. Atas nama penguasa Imperium Andaras, kami berterima kasih. Tatapan Oros agak melembut. 3 triliun batu hara. Mendengarnya saja membuat Eliana gemetar. Imperium Kaljaka selalu memberikan lebih banyak batu hara dari Imperium Athenos. Namun paling banyak itu sekitar 200 miliar. Tapi sekarang, jadi 2 kali lipat dari Imperium Athenos. Pantas, batu hara yang harus dibayar Imperium Athenos jadi hampir 2 triliun. Imperium Kaljaka ini gila, ya. Meski Imperium Kaljaka tidak kekurangan batu hara seperti Imperium Athenos, tapi mereka masih kehilangan banyak. Dapat dari mana semua batu hara itu? Terima kasih pada Kaisar Andaras, kamu baru saja menaklukkan planet liar, kata putra mahkota Kaljaka sambil menyuningkan senyum. Selamat, Soras menganggukkan kepalanya. Ternyata begitu. Eliana paham. Di beberapa planet liar di galaksi liar, memang banyak batu hara. Tapi tak mudah bisa menaklukkan planet liar. Imperium Kaljaka itu menaklukkan planet liar. Itu gawat. Tep yang tidak putra mahkota Kaljaka tahu. Eliana sudah siap dengan 1,6 miliar batu hara. Jadi dia tidak diam saja. Namun kini jumlah upeti ke batu hara sudah jadi 1,98 triliun, hampir lebih banyak 400 miliar dari yang sudah disiapkan. Bersambung. Bab 609 Raja tidak bisa mencintai. Eliana baru menjabat untuk 2 tahun. Saat naik tahta, harta Imperium cuma tersisa 800 miliar batu hara. Batu hara yang perlu untuk membayar upeti. Eliana berusaha keras. Akhirnya sebelum upeti datang, batu hara terkumpul 1,6 triliun. Dia kira jumlah upeti yang harus dibayar sekitar 1,5 triliun, 1,6 triliun tidak cukup. Tapi munculnya putra mahkota Kaljaka ini sungguh tak terduga. Tapi untuk jumlah 400 miliar, mustahil dapat dengan cepat. Utusan Soras, bolehkah mengajukan keringanan? Aku sudah menyiapkan 1,6 triliun batu hara, tapi mendadak jadi hampir 2 triliun batu hara. Aku tidak punya sebanyak itu untuk sekarang, Eliana mengatakan menasan emosinya. Baiklah,
Venus, aku memberimu waktu 10 hari untuk mengumpulkan batu hara. Setelah Soras mengatakannya, dia meninggalkan istana Imperium. 10 hari. Orang-orang gemetaran. 400 miliar batu hara dalam 10 hari. Mana mungkin bisa? Bahkan Venus yang terkenal bisa dapat banyak batu hara pun tak akan bisa melakukannya. Jelas sekali kemampuan Eliana untuk mendapat batu hara bagi orang-orang. Tak satu pun dari Kaisar Imperium Athenos bisa dapat batu hara secepat Eliana. Meski begitu, dia tidak bisa mendapatkannya sesuka hati. Putra mahkota Kaljaka pun tersenyum lebar. Dia sudah lama tahu kalau Venus sudah banyak batu hara. Karena itu dia membayar upeti batu hara sebanyak 3 triliun. Dengan begini, upeti batu hara Imperium Athenos juga akan naik. Ini sangat konyol. Kelihatannya dia rugi. Tapi sebenarnya tidak. Besarnya upeti sebanding dengan besarnya bantuan yang Imperium Andaras bisa beri. Kalau terjadi perang antara Imperium, saat tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri, maka perlu minta bantuan dari Imperium Andaras. Besarnya bantuan yang bisa diminta sebanding dengan banyaknya batu hara yang dibayar. Jadi, bukan cuma Imperium besar galaksi Bimasena saja. Imperium juga bersikap hormat pada Imperium Andaras. Demi dapat bantuan militer dari Imperium Andaras. Di semesta yang luas, hilangnya satu peradaban, kehancuran sebuah planet, dan jatuhnya Imperium itu hal yang biasa. Kalau mau bertahan lama, harus punya pertahanan yang kuat. Imperium Kaljaka membayar upeti sebanyak 3 triliun batu hara. Jumlah ini mendekati jumlah upeti batu hara yang dibayarkan oleh Imperium pertama galaksi Bimasena. Meski kekuatannya tidak sebaik Imperium pertama dan kedua, upeti sebesar itu, Imperium pertama, kedua, tidak tahu banyak tentang Imperium Kaljaka. Sebab, kalaupun bisa menaklukkan Imperium Kaljaka, mereka masih rugi dari pasukan Imperium Andaras. Jadi lebih untung. Selain mendapat perlindungan lebih, mereka juga bisa dapat jumlah batu hara yang disumbangkan oleh Imperium lain. Padahal, banyaknya batu hara yang diusulkan Imperium Andaras tidak harus dipatuhi. Itu cuma nilai aman yang dihitung oleh Imperium Andaras. Setelah memberi upeti batu hara, keseimbangan 10 Imperium bisa dipertahankan. Imperium yang punya lebih banyak bantuan pasti punya rencana lain. Innya, dengan begini, batu hara Venus tidak cukup. Cara paling cepat untuk Venus mendapat 400 miliar batu hara dalam 10 hari itu dengan meminjam dari Imperium Kaljaka. Benar sekali. Batu hara itu mata uang universal di seluruh semesta. Betapapun baiknya hubungan antar Imperium, tidak bisa diberikan sesuka hari. Tentu ada cara lain, yaitu Venus menikah dengan putra mahkota Kaljaka. Dengan begini, sudah sepantasnya Imperium Kaljaka membantu Imperium Athenos. Inilah alasan putra mahkota Kaljaka menaikkan upetinya. Apalagi dia sengaja bilang di hadapan Venus, Imperium Kaljaka menaklukkan planet liar. Tujuannya supaya Venus tahu kalau dia punya batu hara. Handor melakukan kesalahan di Imperium Athenos. Sudah sepantasnya Imperium Athenos mengeksekusinya. Biarlah begitu. Putra mahkota Kaljaka berbalik pergi. Tunggu dulu. Terdengar suara Eliana. Putra mahkota Kaljaka berhenti dan menyunggingkan senyuman. Dan berkata dalam hati, Eliana, sudah gila. Akhirnya biasku genggam. Yang mulia, kami boleh meminjam batu hara dari Imperium Kaljaka, kata Eliana dengan nada serius. Jelas, cuma itu caranya. Bahkan, mereka juga bisa mengajukan pinjaman ke Imperium Andaras. Tapi Imperium Andaras cuma akan memberikan satu pinjaman.
dan Kaisar Imperium Athenos sebelumnya sudah memakai kesempatan itu dan masih belum terbayar. Harus mendapat batu hara untuk upeti berikutnya dan juga membayar kembali hutang batu hara sebelumnya. Tekanan pada Eliana memang kuat. Karena itulah dia berkali-kali mau kembali ke Antares untuk bertemu junior dan gurunya. Tapi dia tidak bisa. Tak disangka, meski sudah kerja keras, akhirnya dia tetap belum bisa mendapat cukup batu hara. Dia benar-benar membutuhkannya. Eliana memang tak mau bicara pada putra mahkota Imperium Kaljaka. Tentu saja, putra mahkota Kaljaka berbalik dan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Eliana tak menduga putra mahkota Kaljaka akan setuju begitu saja. Venus Eliana, aku selalu menyukaimu. Kalau kamu mau menikah denganku, aku bahkan akan membantu dengan 10 upeti selanjutnya. Putra mahkota Kaljaka sudah mengatakannya berkali-kali. Tapi ini pertama kalinya hal itu diucapkan di acara yang sangat hikmat. Selain itu, dia perlu membayar batu hara dalam 10 hari. Efeknya berbeda dengan sebelumnya. Eliana terlihat jengkel. Dia tahu. Para menteri pun mulai berdiskusi. Tidak buruk kalau Venus menikah dengan putra mahkota Kaljaka. Kedua imperium akan bergabung jadi imperium yang lebih besar. Benar, kalau begini semua menang. Kalau kedua imperium digabungkan, imperium baru akan lahir dan jumlah upeti dari kedua imperium akan berkurang. Jangan bilang begitu, kalau Venus menikah dengan putra mahkota Kaljaka, Imperium Athenos tetap Imperium Athenos. Para menteri berdiskusi dengan sengit. Eliana merasakan tekanan yang besar. Di satu sisi kebahagiaannya. Di satu sisi semua penduduk Imperium Athenos. Kalau perang pecah antar imperium, ratusan juta makhluk akan jadi menderita. Ini tekanan yang tak tertahankan. Dia itu penguasa imperium. Jadi harus melindungi rakyatnya. Venus, kamu tidak perlu cepat-cepat menjawabku, masih ada 10 hari, kamu bisa pikirkan pelan-pelan. Putra mahkota Kaljaka selesai berbicara, lalu pergi sambil menyunggingkan senyum. Benar, raja tidak bisa mencintai. Eliana memejamkan mata dengan rasa sakit. Bersambung. Bab 610 pergi ke planet liar. Bubar. Eliana mengayunkan tangannya dengan lemah. 10 hari. Cuma 10 hari. Dari mana dia dapat 400 miliar batu hara? Apa dia memang harus menikahi putra mahkota Kaljaka? Tapi, dia sudah rudak perawan. Kalau putra mahkota Kaljaka tahu, apa dia masih mau menerimanya? Terlebih, kalau dia benar-benar menikah dengan putra mahkota Kaljaka. Bagaimana dengan juniornya? Semakin dia memikirkannya, Eliana makin bingung. Padahal, Eliana tahu betul. Satu-satunya cara saat ini cuma dengan menikah dengan putra mahkota Kaljaka. Sejak mewarisi imperium, dia benar-benar kelelahan. Dia terlalu lelah. Bekerja siang dan malam cari cara mendapat batu hara. Dia itu penguasa Nixiabat dan Venus. Tapi dia masih wanita biasa. Bagaimana menanggung beban imperium? Tetap harus dia tanggung. Siapa bilang, dia adalah Eliana. Lupakan saja, lebih baik kirim pesan ke juniorku. Meski aku ditakdirkan jadi wanita orang lain, aku tetap berharap bisa memberikan yang terbaik untuknya. Eliana mengeluarkan alat komunikasi dan mengirim pesan pada Devan. Junior, aku merindukanmu. Apa kamu ada waktu luang? Tapi, dia tidak menerima balasan dari Devan. Mungkin dia sedang sibuk. Eliana duduk di kursi dan menatap alat komunikasi itu. Tapi, benda itu tidak juga berdering. Devan menerima pesan dari kakak Seniona. Dia sengaja tidak menjawab.
Karena dia punya hal yang lebih penting untuk diurus saat ini. Cuma batu hara, kan? Aku bisa mendapatkannya, kata Devan setelah tahu kalau Imperium harus mendapat 400 miliar batu hara dalam waktu 10 hari. Ini 400 miliar batu hara. Cuma sia didapat dari planet liar. Jiri menghembuskan napas panjang. Galaksi Bimasena, planet dengan batu hara yang banyak sudah lama dibagi-bagi oleh Imperium besar. Cuma planet liar yang belum ditaklukkan. Kalau begitu aku akan pergi ke planet liar, ucap Devan dengan tenang. Tuan, aku tahu kamu sangat kuat, tapi planet-planet liar tidak seremeh yang kamu kira. Selama ini belum ada yang bisa menaklukkannya. Mana mungkin kamu bisa menaklukkannya? Della pun berkata, mungkin atau tidak cuma bisa diketahui saat sudah sampai sana. Kamu pasti punya segel yang bisa digunakan untuk berteleportasi ke planet liar, kan? Kata Devan. Iya, tapi Jiri masih mau membujuk Devan. Berikan saja padaku. Devan mengayunkan tangannya, menyela Jiri. Jiri menggeleng tak berdaya, lalu mengatakan pada Della, ambil segel formasi bintang alam semesta. Tak lama, Della memberikan segel itu pada Devan. Segel formasi ini segel formasi bintang alam semesta. Athenos ditandai di galaksi Bimasena, dalam grup galaksi lokal. Pantas saja planet liar ini belum ditaklukkan. Planet liar ada di tempat yang sangat terpencil. Ini tidak cuma merujukkan planet, tapi juga bintang. Bidang bintang tanpa cahaya. Biasanya, semua makhluk di semesta mulai berkembang dari galaksi. Setiap bintang yang bersinar di langit adalah bintang. Banyak di antaranya yang berukuran lebih besar dari matahari. Di galaksi Bimasena terdapat 120 miliar bintang. Di grup galaksi lokal, terdapat 50 galaksi, dan jumlah bintangnya sangatlah banyak. Tapi area planet liar beda. Tidak ada bintang di sekitar itu. Karena itulah, di peta bintang, mereka ada dalam kegelapan dan keheningan yang mengerikan. Planet-planet itu juga sangat dingin. Tapi di planet ini, ada beberapa makhluk yang cukup kuat. Mereka mungkin penjahat yang dicari di alam semesta. Mungkin mereka beberapa master super yang terbiasa dengan kebebasan dan tidak mau dikendalikan oleh Imperium. Atau mungkin mereka penduduk asli planet itu. Tapi apapun mereka, yang bisa bertahan hidup di planet yang sangat keras seperti ini pasti tidak bisa sembarangan diganggu. Dan mungkin tidak ada urat batu hara di planet itu. Tempat itu bahaya, dan bisa saja tidak dapat yang dicari di tempat itu. Karena itulah, bahkan Imperium Andaras yang kuat pun tidak mau berurusan dengan planet liar. Tapi tentu Imperium Andara tidak perlu melakukan apa-apa. Ratusan Imperium dari kelompok galaksi lokal akan memberikan batu hara yang sangat banyak pada mereka. Tidak perlu ambil risiko. Tuan Amor, ingat, kamu harus lindungi segel formasimu. Jiri memberi peringatan. Karena segel formasi dari dan ke planet liar benar-benar langka, kalau hancur, Devan mungkin tidak akan pernah kembali. Planet liar itu sangat jauh, dan semakin jauh planet liar, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk berteleportasi ke sana. Cuma sedikit orang yang pergi ke planet liar. Karena itulah, hampir tidak ada orang yang membuat segel formasi untuk pergi ke planet liar. Segel formasi yang ada sekarang cuma sisa dari masa lalu. Saat melihat formasi teleportasi, Devan sadar kenapa Jiri menyuruhnya untuk melindungi segel formasi itu. Karena, segel formasi dari dan ke planet liar itu sangat besar. Tingginya 10 meter. Benda itu portal setinggi 10 meter. Portal besar ini terbuat dari batu hara, dan dipenuhi formasi padat. Jelas sekali, ini adalah segel teleportasi raksasa.
Segel teleportasi kecil yang bisa dipegang di tangan. Bisa dilindungi dengan sangat baik. Tapi segel teleportasi raksasa itu dengan mudah dihancurkan. Tuan, ini 10 cincin penyimpanan dengan ruang besar yang bisa digunakan untuk memasang portal ini. Jiri menyerahkan 10 cincin penyimpanan kelas atas kepada Devan. Cincin penyimpanan kelas atas benar-benar langka, bahkan Jiri cuma bisa dapat 10 cincin. Portal ini benar-benar besar sampai cincin penyimpanan biasa tidak bisa memuatnya. Devan mengayunkan tangannya. Dia berjalan ke portal besar itu dan memasukkannya langsung ke dalam tas harta karunnya. Melihat kejadian itu, Jiri dan Della pun kaget. Devan benar-benar menggunakan peralatan penyimpanan untuk menyimpan portal itu. Berapa banyak ruang di dalam peralatan penyimpanannya? Devan punya tas harta karun. Dia sendiri bahkan tidak tahu. Karena bahkan dia tidak bisa merasakan ujungnya. Dia sendiri curiga kalau tas harta karunnya mungkin bisa menampung seluruh Athenos. Tapi, masih tidak mudah untuk menampung seluruh bintang pusat. Karena dia harus melihat seluruh bintang pusat sebelum dia bisa memasukkannya secara utuh. Kalau tidak, dan memasukkan seluruh Athenos secara gegabah, kemungkinan besar Athenos akan hancur. Total ada sekitar 20 portal. Artinya, dia bisa melakukan perjalanan ke dan dari 10 planet liar. Di masa lalu, Imperium membangun banyak segel teleportasi ke planet liar. Tapi setelah bertahun-tahun, banyak portal yang rusak atau hilang. Cuma 20 Initia yang tersisa. Mereka yang pergi ke planet liar Imperium. Semua kembali dengan tidak membawa apapun, bahkan langsung dimusnahkan oleh kelompok orang Yabek ada di situ, dan bahkan segel formasi yang mereka bawa pun hancur. Entah di salah satu dari 10 planet liar ini punya urat mineral batu hara dalam jumlah besar atau tidak. Bersambung.